الحمد لله الملك الكريم الخالق الذي تنزل سبحانه وتعالى لخلقه ففتح باب علاقتهم به. Alhamdulillah, Sang Raja, Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci telah membuka bagi hambanya pintu agar hambanya dapat mendekat kepadanya. فجعل من هذه العلائق ما هو لازم ثابت لكل كائن من الكائنات على اختلاف أجناسهم، وهو عبوديتهم وخلقيتهم لله الخالق، فكونهم مصنوعون وكونهم عباد له جل جلاله وتعالى في علاه أمر عام لمن أقر ولمن أنكر ولمن اعترف ولمن جحد، فهذه علاقة قائمة كرها، لكن هناك علاقة طوعا هي التي عنها يكون الحديث. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada hambanya di dalam menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal ini adalah suatu hal yang akan kita bicarakan insyaallah di majelis ini, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya setiap makhluk yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah makhluknya Allah. Ini adalah satu hal yang jelas. Akan tetapi ada sebuah hubungan yang mana dengan hubungan ini antara seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi harmonis, akan menjadi mulia, dan inilah yang akan kita bicarakan. أما هذه العلاقة الطوعية فتختص بها النوعية التي آتاها الله تعالى معنى الكسب والاختيار وشرفها بالعقل والفهم، وهم المكلفون من الإنس والجن. أما الملائكة فقد جبلوا وطبعوا على أسنى العلائق بهذا الخالق جل جلاله. Hubungan ketaatan. Hubungan ini adalah hubungan ketaatan yang mana maknanya ini adalah ketaatan dari seorang hamba. Mereka berusaha dan memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah hubungan inilah yang diistimewakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di sini adalah manusia dan jin. Adapun malaikat, mereka adalah sesuatu hal yang lain lagi, tetapi yang dipaksakan di sini untuk taat adalah manusia dan jin tersebut. الشان والكرامة العظمى في نوعية هذه العلاقة الاختيارية الطوعية بين المكلفين من الإنس والجن وبين ربهم. Karena itu adalah suatu hal kemuliaan yang amat agung, yaitu di dalam menjalin hubungan antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dan jin ini, di mana mereka menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ketaatan inilah yang membuat seseorang mendapatkan kemuliaan yang agung di sisi Allah. هم بدونها يخسرون على الحقيقة الدنيا والآخرة. Tanpa hubungan ketaatan ini, maka mereka akan menjadi rugi pada hakikatnya di dunia dan di akhirat. وهم على حسب تحقيقها يكسبون السعادة في الدنيا والآخرة. Dan sesuai kemampuan mereka di dalam mencari hakikat hubungan ini, mereka akan meraih keberuntungan yang hakiki di dunia dan akhirat. ولا يبقى من غير هذه الحقيقة إلا خيالات وأوهام يعيش فيها من يعيش مدة طويلة. Selain hakikat ini, itu hanyalah hayalan belaka yang mana dipuja oleh orang, dibanggakan oleh orang, akan tetapi tanpa hakikat yang sebenarnya. فإذا انزاح الستار ورجعوا إلى الملك الجبار أدركوا حقيقة هذا الأمر. Besok kalau mereka sudah tersingkap hijab mereka di saat kematian dan mereka telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menyadari hakikat yang sebenarnya. بل العقلاء منهم تنبههم حوادث الحياة هذه نفسها وتجاربها. Bahkan para cendekiawan, orang-orang yang cerdas dari orang-orang tersebut, mereka pun sudah banyak disadarkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di alam dunia ini. وأول هذه العلاقة بالإيمان بهذا الإله الواحد الحق الفردي سبحانه. Hubungan yang pertama yaitu adalah hubungan keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Satu.
وعلى قدر هذا الإيمان تنبسط شؤون المواصلة بين الخالق الحق وهذا العبد المخلوق. Sesuai dengan kadar keimanan seseorang, maka terbentang baginya yaitu bentangan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ini. ثم إنه جل جلاله يقيم بمنهاجه هذا الإيماني مسألة علاقة عبده المؤمن بالكائنات. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuai daripada masalah keimanan ini, dijadikan terpancar dari situ bagaimana selanjutnya hubungan orang tersebut dengan makhluk-makhluk lainnya. ولا يوجد أصفى ولا أجمل مما علمنا هذا المنهج الإلهي في علائقنا بالكون. Dan tidak ada yang lebih murni, yang lebih baik, yang lebih indah daripada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bagaimana cara kita berperilaku, berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain di dunia ini. فالمخصوصون منه بقربه الأعلى جعل الإيمان بهم من ركن الإيمان به. Yang mana dikhususkan dari yang terpenting itu adalah dijadikan bagaimana ini adalah suatu bagian dari rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. وكلنا يعلم لما سأل سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان. Dan semuanya kita mengetahui suatu hadis ketika Sayyidina Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepada saya tentang perkara iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keimanan tersebut, hendaknya engkau beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kitab Allah, kemudian juga kepada para rasul dan juga beriman kepada malaikat Allah, kepada hari akhir dan kepada takdir dari Allah taala baik dan buruknya. فذكر الملائكة والمرسلين وجعل الإيمان بهم من أركان الإيمان بالله تعالى. Dan Rasulullah di sini menyebutkan selain keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada rasul-rasul, kepada para rasul, dan dijadikan bahwasanya keimanan kepada mereka itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا أول تنظيم وترهذيب وترتيب علاقة المؤمن بالكائنات. Dan ini adalah awal yang mendasari dari hubungan seorang mukmin dengan makhluk-makhluk yang lain. وبعد ذلك تأتي العلاقة بمختلف الأجناس من الناس أولا. Kemudian setelah itu baru ada lagi hubungan yang lain yang berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Pertama dengan sesama manusia. فبينهم أخوة من جهة الخلق والإيجاد فهم إخوة في الخلق. Antara sesama manusia itu ada sebuah hubungan persaudaraan karena mereka dijadikan dari jenis yang sama, dari makhluk yang sama yaitu jenis manusia. Ini persaudaraan juga. ثم جعل دائرة خاصة وسط هذه الدائرة وهي أخوة الإيمان لخصوص المؤمنين منهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempererat lagi di dalam kaitan persaudaraan ini, hubungan ini dijadikan yang lebih khusus lagi yaitu persaudaraan antara sesama orang-orang yang beriman dari kelompok manusia ini. وحق أهل أخوة الإيمان أن ترعى حرماتهم ويتمنى الخير لهم. Dan hak dari sesama saudara kita orang-orang yang beriman, yakni kita menghormati hak mereka dan kita menjaga daripada hak-hak mereka tersebut. وفي هذه العلاقة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. Rasul mengatakan, wahai orang-orang yang menunjukkan keimanan dengan lisannya tetapi hakikat iman belum masuk ke dalam hatinya. لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. Jangan kalian mengganggu orang-orang Islam dan jangan kalian mencari kekurangan-kekurangan mereka. فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. Sebab orang yang mengorek-ngorek kekurangan saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari kekurangannya dan dipermalukan. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. Barang siapa yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang dibuka kekurangannya oleh Allah akan dipermalukan walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya sendiri. وفيها يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم.
Dan Rasulullah juga mengatakan dalam hal ini pula, والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. demi Allah yang nyawaku berada di genggaman Allah Ta'ala, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. Dan kalian tidak dianggap beriman, masih belum beriman hingga kalian saling mencintai satu sama lain. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, kepada suatu amalan, kalau kalian lakukan kalian akan saling mengasihi sesama. أفشوا السلام بينكم. Sebarkan salam kedamaian antara kalian. إنه إفشاء للسلام. Ini adalah menyebarkan salam. لمعنى السلام. Tentang makna kedamaian tersebut. لحقيقة السلام. Dan juga hakikat salam. ليس أن تقول بلسانك السلام عليكم ثم تؤذيه. Bukan berarti engkau bilang kepada orang tersebut Assalamualaikum terus engkau mengganggu dia. ليس أن تسلم بلسانك ثم تغتابه من ورائه. Engkau mengucapkan salam dengan lisanmu kemudian engkau bergunjing di belakangnya. ليس أن تسلم بلسانك ثم تخون في أمانته. Engkau mengucapkan salam kepadanya tapi engkau mengkhianati amanatnya. أفشوا السلام بينكم. Sebarkan salam antara kalian. وفي الدائرة الأخرى الواسعة. Dan di dalam lingkaran yang lebih luas lagi, تعبدنا الله بإرادة أن يهتدوا أجمعين وأن ينجوا من النار أجمعين. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala agar menyelamatkan orang-orang, membawa orang-orang ke dalam hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka selamat dari api neraka. أخبرنا أن له إرادة في أن أكثر خلقه سيدخلهم النار لكن هذا شؤون ألوهية مع الخلق. Allah Ta'ala memang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah memiliki suatu keinginan untuk memasukkan sekelompok hamba ke dalam api neraka. Ini adalah perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala memang. أما الخلق مع الخلق قال لا أنتم تمنوا هدايتهم واسعوا لذلك. Akan tetapi antara sesama manusia satu sama lain, hendaknya manusia lain berharap agar orang lain pun mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala hingga selamat. فإنكم معهم في دائرة الخلقية ليس لكم اعتلاء إلى الربوبية والألوهية. Sebab kalian dan mereka sama-sama berada di dalam lingkaran sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum menanjak kepada derajat Tuhan. وفي هذه الدائرة قال لسيدنا موسى وهارون فاتيا فرعون إنه طغى. Dalam lingkaran ini pula lah makanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun karena dia telah berbuat hal yang melewati batas. وما دام طغى فالمنتظر والمرتقب أن يقول فاشتد عليه. Apabila dia sudah memang keterlaluan kejahatannya, maka perkara itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. لكن الله قال فقولا له قولا لينا. Tetapi Allah Ta'ala tetap berpesan kepada Musa dan Harun untuk katakan, nasihati dia dengan kalimat kata-kata yang lembut. لعله يتذكر أو يخشى. Barangkali dia akan teringat dan akan takut. اطلبا أنتم هدايته أما أنا فلا عليكم إن أردت أن أهديه أو لا أهديه. Tugas kalian adalah kalian berharap agar dia mendapat hidayat. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu urusan Allah. Allah Ta'ala mau menyiksanya ataupun tidak, itu bukan urusan kalian. وقال في الآية الأخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mewahyukan, pergilah kepada Fir'aun sebab dia sudah berbuat yang keterlaluan. فقل هل لك إلى أن تزكى. Dan katakan kepadanya, maukah engkau bersuci? في نفس هذه الدائرة قال النبي لسيدنا علي بن أبي طالب. Di dalam lingkaran ini pula lah Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. حين أرسله إلى أعتى حصن ليهود خيبر. Ketika Rasulullah mengutus dia kepada perkampungan Yahudi yang sangat memusuhi Islam di Khaybar. وأولئك اليهود قد خانوا كثيرا. Dan mereka saat itu sudah banyak berkhianat terhadap Nabi. وألبوا القبائل والمشركين لحرب النبي محمد. Dan mereka itulah yang menggerakkan para suku-suku yang lain untuk membunuh dan mengganggu Nabi Muhammad. وتفننوا في أنواع الأذى. Dan mereka betul-betul luar biasa di dalam mengganggu Rasulullah. لكن قال سيدنا علي إلى ماذا أدعوهم يا رسول الله؟ Tetapi Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku mengajak mereka? يعني كيف يكون خطاب المؤمن لأهل الدائرة الأخرى دائرة الخلق بعد الإيمان. yakni di sini bagaimana cara seorang mukmin berbicara dengan orang yang selain mukmin.
قال ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Maka Rasul mengatakan, ajaklah mereka, panggil mereka hingga mereka bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Dan Rasul menambahkan, demi Allah bahwasanya engkau memberikan hidayat kepada satu orang itu lebih baik daripada harta yang berlimpah di muka bumi ini. ولا يتسع الوقت لذكر الواجبات نحو هاتين الدائرتين. Waktu tidak terlalu panjang untuk kita menjelaskan ini secara gamblang. وقد قال بعض الذين أرادوا أن ينصحوا فظن أن الإخلاص في النصيحة إغلاظ القول فأغلظ القول لبعض الأمراء. Sebab ada sebagian orang yang ingin memberikan nasihat menyangka kalau keikhlasan dalam memberi nasihat yaitu dengan secara terang-terangan, dengan secara keras tanpa memperhatikan orang lain, dan dia pun memberikan nasihat yang keras terhadap para pemerintah. قال الأمير بذكائه خفف فإن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. Maka sang pemimpin tersebut mengatakan kepada orang ini, ringankan daripada nasihatmu, jangan kau terlalu jahat di dalam memberikan nasihat, sebab Allah Ta'ala pernah mengutus orang yang lebih baik dari engkau kepada pemimpin yang lebih jahat dari saya. أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال فقول له قولا لينا. Allah Ta'ala mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ucapkan kepadanya, ajak dia dengan kata-kata yang lembut. ولست أنت خيرا من موسى وهارون. Dan engkau tidak lebih baik dari Musa dan Harun. ولا أنا شر من فرعون. Dan saya tidak lebih jahat daripada Fir'aun. ونخلص من هذا إلى سر جمعنا هذا أنه قائم على علو العلاقة. Maka kita keluar dari majelis ini yaitu bahwasanya kita telah memahami pondasi yang kuat daripada hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala. سمعنا في كلام السيد أحمد المالكي والعلماء قبلنا علاقتنا بمن مضى من الأنصار والمهاجرين. Kita mendengar dari nasihat Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki dan juga dari para pensyarah yang lain bagaimana hubungan kita dengan para ulama-ulama terdahulu dan juga para kaum muhajirin dan ansar. وهذه إقامة علاقة أقامتها شريعة الله. Dan ini adalah sebuah jalinan yang mana syariat mengajak kita untuk menjalin hubungan ini. في هذه الشريعة جاءنا الحديث اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. Di dalam syariat ini pula lah dibawakan sebuah hadis yang menyatakan ceritakan kebaikan daripada orang-orang yang sudah wafat di antara kalian dan jangan kalian ceritakan keburukan orang-orang yang sudah wafat. وفي هذه الشريعة جاءنا أن الله يسامح في الحقوق التي بينه وبين عباده فإذا أخذ حق آدمي أو حيوان لم يسامح حتى يوصل لذي الحق حقه. Dan di dalam syariat ini pula lah bagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan yang terjadi antara hamba dengan Allah Ta'ala. Tetapi apabila hamba tersebut sudah mengganggu orang lain ataupun mengganggu hewan sekalipun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut hingga tuntas daripada kezaliman yang dia lakukan. ففرض تعالى للمهاجرين والأنصار تعظيما وشرع سبحانه وتعالى مشروعية الدعاء والتضرع في شانهم إكبارا لهم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kaum muhajirin dan ansar sebagai penghormatan bagi mereka dan bagi orang-orang selain mereka sebagai kemuliaan pula, yaitu di dalam doa kepada mereka. في آية والذين جاءوا من بعدهم إلى آخرها. Di dalam ayat والذين جاءوا من بعدهم hingga akhir daripada ayat tersebut. وفي الآية الأخرى شرع تبعيتهم بأن جعلهم قدوة وألزم من بعدهم أن يتبعهم. Dan di dalam ayat yang lain bagaimana Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai teladan dan melazimkan orang-orang selain dari muhajirin dan ansar untuk meneladani mereka. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم.
Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu para orang-orang yang dari sejak semula masuk ke dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang meneladani mereka. وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ رِضَاهُ وَالْدُخُولَ الْجَنَّةِ. Dan Allah Ta'ala mengatur atas peneladanan tersebut, diatur yaitu keridhaan dari Allah dan masuk ke dalam surga. واجتماعنا في مثل هذه المناسبات لذكرى من قبلنا صلة إيمانية. Perkumpulan kita di dalam acara yang semacam ini adalah sebuah hubungan imani. ومحبة في الله يعلي الله بها الثواب في القيامة. Dan ini adalah sebuah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah Ta'ala yang pahalanya besar kelak di hari kiamat. من أجل سر هذه العلاقة قص علينا قصص السابقين. Dan karena hubungan inilah Allah Ta'ala pun juga menceritakan kepada kita tentang sejarah para pendahulu-pendahulu من kita. النبيين والأولياء. Baik para nabi-nabi ataupun para wali-wali. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. Allah Ta'ala berfirman, kami kisahkan kepada kalian sebaik-baiknya kisah. وقال عن أهل الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Dan diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang masalah Ashabul Kahfi, kami akan kisahkan kepada kalian berita mereka dengan kebenaran. فإذا الله اعتنى بقص أخبار أولياء بني إسرائيل علينا أفلا نعتني بأخبار أوليائنا نحن ونقصها بيننا. Apabila Allah Ta'ala demikian perhatian dalam menceritakan kisah para wali-wali dari Bani Israel, maka bagaimana halnya dengan para wali-wali dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. والأمة أعظم الأمم. Dan umat kita adalah umat yang paling agung. فالحمد لله الذي جمعنا على هذه الخيرات. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita dalam kebaikan yang besar ini. ويجزى الله السيد حسن خير الجزاء. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Hasan. هذا بر بأبيه وأجداده وبصالح الأمة أجمعين. Ini adalah bukti bakti beliau kepada ayah beliau dan juga kepada umat seluruhnya. نختم فنقول من حسنت علاقته بالله جعل الله علاقته بالكائنات أن يكون عندها محبوبا ثم تسخر له الجنة فيدخلها وتسخر له النار فتقول جز يا مؤمن فقد أحرقني نورك كما جاء في الحديث. Dan kita tutup syarahan ini dengan suatu ucapan yang dinyatakan, apabila seseorang sudah baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dicintai oleh Allah Ta'ala dan juga alam pun akan cinta kepada dia. Dan kelak apabila dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat dia akan berlalu di atas sirat, di atas neraka jahanam, jembatan yang di atas neraka jahanam, maka neraka itu mengatakan, berlalulah wahai mukmin karena cahayamu membakar apiku. والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. Dan orang yang saling mengasihi karena Allah Ta'ala dibangkit di hari kiamat di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. والعلاقة لغير الله تتحول إلى انفصال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Akan tetapi jalinan hubungan karena selain Allah itu kelak akan menjadikan penyesalan dan permusuhan sebagaimana disifatkan di dalam Al-Quran. فلنحافظ على سمو هذه العلاقة. Maka hendaknya kita betul-betul menjaga perhatian, mencurahkan perhatian kita betapa agungnya hubungan ini. ولنجعل علاقتنا مع المؤمنين والكفار من أجل الله. Dan kita jadikan hubungan kita dengan siapapun, kaum mukminin ataupun orang-orang non-muslim, kita jadikan hubungan kita dengan mereka karena Allah. ولنجعل تجاراتنا من أجل الله. Kita jadikan bisnis kita karena Allah. ولنجعل صناعاتنا من أجل الله. Kita jadikan kehidupan kita sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. فيحبنا الله وتحبنا الكائنات. Maka kita pun akan dicintai oleh Allah dan Allah Ta'ala jadikan makhluknya cinta kepada فإذا مات kita. المؤمن بكى عليه موضع في السماء وموضع في الأرض. Mukmin apabila wafat meninggal dunia, maka Allah Ta'ala jadikan tempatnya di bumi menangisi wafat mukmin tersebut, dan tempatnya di langit menangisi kepergian mukmin tersebut. في الأرض موضع سجوده وفي السماء مصعد عمله Yang الصالح. menangisi dia di bumi ini itu adalah tempat di mana dia bersujud, dan tempat yang menangisi dia di langit adalah tempat berlalunya amalan yang dia panjatkan ke langit. فالمؤمنون أصدقاء السماوات والأرض. Mukmin adalah teman-teman langit dan bumi. تحبهم من أجل ربها.
bumi dan langit mencintai mukmin karena Allah Ta'ala. والكفار كما قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض. Dan orang-orang yang tidak beriman disifatkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana kaumnya Fir'aun, langit dan bumi tidak menangisi kematian الله mereka. يرزقنا حفظ هذه العلاقة Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita sekalian karunia agar kita dapat menjalankan hubungan ini. ويجعلنا متحابين فيه. Dijadikan kita saling mencintai karena Allah. اللهم إن أصحاب نبيك قالوا ما فرحنا بعد الإسلام بمثل فرحنا بحديث المرء مع من يحب. Ya Allah, sesungguhnya para sahabat-sahabat Nabi-Mu mengatakan kita tidak pernah bergembira setelah kita masuk Islam seperti kegembiraan kami ketika mendengar hadis Nabi Muhammad bahwasanya seseorang bersama yang dicintainya. وإنما قالوا ذلك لقوة علاء قلوبهم به. Mereka mengatakan demikian karena mereka demikian kuat cintanya kepada Nabi Muhammad. فاكرم قلوبنا من سر تلك العلائق. Maka muliakanlah hati kami daripada sir hubungan tersebut. واجعلنا نصبح ونمسي Dan jadikan kami pada pagi hari dan sore hari وأنت ورسولك حب إلينا مما سواكما. keridhaan-Mu dan keridhaan Rasul-Mu menjadi yang paling kami cintai daripada apapun. ونحب الناس لا نحبهم إلا من أجلك. Dan kami mencintai sesama manusia, kami tidak cintai mereka melainkan karena Engkau. ونكره الكفر والفسوق والعصيان. Dan kami membenci kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. اللهم أطل عمر السيد حسن والقائمين على هذا الخير. Ya Allah, panjangkanlah umur Al-Habib Hasan dan orang-orang para panitia pelaksana acara mulia ini. وبارك لنا في حضور منصب مقام الإمام عمر بن عبد الرحمن Dan العطاس. berikan keberkahan kepada kami dengan berkat kehadiran munsib daripada Magam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. وحضور هؤلاء العلماء. Dan jagalah mereka para ulama-ulama yang hadir. وحضور الحاضرين أجمعين. Dan berkat kehadiran seluruh para hadirin. اجعلنا متحابين فيك. Jadikan kami saling mencintai karena Engkau. واحشرنا في زمرة المتحابين فيك. Dan kumpulkan kami di kelompok orang-orang yang mencintai وأنت karena-Mu. راض عنا يا رب العالمين. Dalam keadaan yang Engkau ربنا ridhai. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ادفع عنا الآفات وبلغنا الأمنيات وأصلح أحوال أهل هذه البلاد وبلاد المسلمين وادفع البلاء عنا وعن جميع أهل لا إله إلا الله واجعلنا في خيارهم وأنت راض عنا والحمد لله رب العالمين.